Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar adik-adik? Tentunya semua sehat ya hari ini. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi penyajian data, khususnya tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, apa itu data? Data merupakan keterangan yang menjelaskan tentang ciri-ciri objek yang diamati. Data disebut juga sebagai kumpulan dari beberapa data. Misalnya, pada pengukuran tinggi badan, misalnya tinggi Edo, dia seorang diri, tingginya 138. Maka bilangan 138 itu disebut sebagai data. Tetapi kalau misalnya Edo tidak sendiri, tetapi dia bersama temannya lagi, jadi ada 4 orang. Nah, kumpulan dari tinggi badan ke-4 orang tersebut itu disebut sebagai data. Selanjutnya ada 3 cara pengumpulan data. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi artinya kita mengamati secara langsung objek yang ingin kita ambil datanya. Contoh di sini adalah mengukur berat badan siswa di kelas. Yang kedua adalah melakukan angket atau kuesioner. Nah, angket atau kuesioner itu adalah berupa daftar pertanyaan yang disajikan dalam lembaran-lembaran kertas untuk diberikan kepada narasumber untuk dijawab. Misalnya ingin mengetahui makanan favorit seseorang, nah, dibuatkan kuesioner lalu diberikan kepada narasumber. Dan yang ketiga adalah wawancara. Wawancara atau interview. Ini dilakukan dengan bertemu langsung dengan narasumber dan memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber, lalu narasumber itu memberikan keterangan-keterangan untuk dijadikan data. Nah, itulah 3 cara mengumpulkan data. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Mari kita lihat. Nah, misalnya di sini ada data nilai ulangan harian dari 30 orang siswa kelas 7 SMP Harapan. Nah, nilainya ditampilkan seperti ini. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana cara menyajikan data seperti ini dalam bentuk tabel? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, ini tadi nilai dari 30 orang siswa. Nah, bagaimana cara kita menyajikan data ini dalam bentuk tabel? Kita buat dulu tabelnya seperti ini adik-adik ya. Nah, ada nilai, ada kolom nilai dan ada kolom frekuensi. Nah, nilainya itu kita isi karena nilai paling rendah adalah 60. Maka kita mulai dari baris pertama 60, kemudian ada nilai 65, ada 70, 75, 80, 85 dan nilai yang paling tinggi adalah 90. Nah, adik-adik, untuk mengisi frekuensi ini artinya banyaknya siswa yang mendapat nilai tersebut. Misalnya kita mulai dari baris pertama nilai 60. Untuk mengisi kolom frekuensi artinya kita hitung berapa siswa yang mendapat nilai 60. Mari kita hitung sama-sama adik-adik ya. Kita cari di sini nilai 60. Nah, ini 1. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini 2. Oh, ternyata hanya 2 orang yang mendapat nilai 60. Maka di kolom frekuensi pada baris nilai 60 kita isi frekuensinya 2. Baik, kita lanjut adik-adik yang 65. Kita cari, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oh ya, ternyata 3 saja yang mendapat nilai 65. Kita isi di kolom frekuensi 3. Kemudian kita hitung lagi yang 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi kita tulis 6. Berikutnya kita hitung yang 75. 1, 2, 3, 4. Ya, 75 ada 4 orang, kita tulis di kolom frekuensi 4. Kemudian 80. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang mendapat nilai 80 adalah 5. Baik, kita lanjut yang 85. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang.
kemudian 90 kita hitung 1, 2, ada 2 orang. Nah, setelah kita isi kolom frekuensi seperti ini, kita cek lagi apakah kemungkinan masih ada data yang tidak kita tanda. Dan ternyata di sini adik-adik, semua nilai dari 30 orang siswa ini kita sudah lihat ternyata semua sudah tertanda, berarti tidak ada data yang tertinggal. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tabel kita sudah selesai. Kita lanjut adik-adik ya. Nah, seperti ini tabel yang kita buat tadi. Nah, tabel ini itu disebut tabel baris dan kolom. Selanjutnya adik-adik, tabel ini juga bisa kita ubah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, oke. Nah, tabel distribusi frekuensi seperti ini itu kita buat dengan membuat rentang nilai. Misalnya dari rentang nilai 60 sampai 69. Kemudian kita buat lagi rentang antara 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Rentang nilai ini punya jarak yang sama ya adik-adik. Nah, misalnya dari rentang 60 sampai 69, kita akan isi frekuensinya berapa. Nah, kita lihat di tabel baris dan kolom yang kita sudah buat tadi adik-adik, yang masuk dalam rentang nilai 60 sampai 69 itu nilainya adalah nilai 60 dan 65. Dia masuk dalam rentang 60 sampai 69. Nah, 60 itu ada 2 orang, kemudian yang mendapat nilai 65 ada 3 orang. Jadi kalau kita gabung, dijumlahkan, ini menjadi 5 orang. Berarti di sini kita isi kolom frekuensinya 5. Artinya yang mendapat nilai 60 sampai 69 ada 5 orang. Kemudian rentang 70 sampai 79 yang masuk itu adalah 70 dan 75. Kita jumlahkan 6 orang dan 4 orang menjadi 10 orang di sini. Ya, oke. Kemudian yang berikut 80 sampai 89 yang masuk adalah 80 dan 85. Oke, baik. Kita total semuanya 5 ditambah 8 berarti ada 13 orang. Yang terakhir adik-adik 90 sampai 99 yang masuk itu adalah nilai 90. Ada 2 orang ya. Berarti kita isi di sini 2. Nah, tadang. Jadi adik-adik selesai sudah tabel distribusi frekuensi yang kita buat. Nah, demikianlah adik-adik cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Semoga dapat dipahami ya. Nah, sekarang adik-adik kita akan belajar membahas beberapa soal ya. Baik, kita mulai dari nomor yang pertama. Cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang tinggi badan siswa di kelasmu adalah. Nah, kalau kita mau mengukur tinggi badan siswa, kita mau ambil datanya, maka tentunya kita melakukan pengamatan dengan cara melakukan pengukuran secara langsung terhadap siswa yang bersangkutan. Nah, tentu kalau kita melakukannya dengan cara pengamatan, nah, berarti jawabannya adalah observasi. Pengamatan atau nama lainnya adalah observasi. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut nomor yang kedua. Nah, berikut ini adalah data umur siswa kelas 7 SMP Tunas Bangsa. Kalau kita lihat di sini, satu baris ini ada 10, berarti ada 3 baris, berarti ada 30 orang. Nah, nanti kita cek di sini mana tabel yang benar dari 4 pilihan ini. Kita mulai dari umur 12 tahun. Kita hitung ada berapa umur 12 tahun. Mari kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ya, berarti ini benar. Ini juga benar. Ini juga benar. Yang ini 6, berarti ini salah ya. Oke, kita lanjut yang umur 13. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti umur 13 tahun ada 10 orang ya. Nah, di sini salah ya, karena dapat 7. Sini tulis 7 salah. Nah, di sini 10 berarti ini yang benar. Di sini juga salah. Nah, karena opsi A sudah salah, opsi C juga salah, opsi D juga salah, maka pasti yang benar adalah B, karena sudah ada 3 pilihan yang salah. Maka kita jawab B. Yang 14 dan 15 tidak perlu kita lanjutkan lagi ya, karena itu nanti akan menyita waktu terlalu
lama. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 3. Tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika suatu kelas. Nah, kita lihat dulu tabelnya sebentar, lalu kita lihat pertanyaannya. Banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari 6. Jadi pertanyaannya adalah banyak siswa yang nilainya kurang dari 6. Nah, kita lihat dulu yang ini. Nilai kurang dari 6, yang kurang dari 6 adalah nilai 5 dan nilai 4. Lalu yang ditanyakan banyaknya siswa. Berarti yang mendapat nilai 4 sebanyak 6 orang, yang mendapat nilai 5 sebanyak 11 orang. Kalau kita jumlahkan berarti menjadi 17 orang. 6 tambah 11 17. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 4. Tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika suatu kelas. Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 6. Nah, ini pertanyaannya adalah yang nilainya lebih dari 6. Yang lebih dari 6 adalah nilai 7, 8, 9, dan 10. Nah, banyaknya siswa yang mendapat nilai tersebut adalah 8 ditambah 5 ditambah 1 tambah lagi 1. 8 tambah 5 13, tambah 1 14, tambah 1 15. Jadi jawabannya adalah B, 15 orang. Nomor yang terakhir, perhatikan tabel data pengunjung Taman Baca Bhinneka selama 1 minggu terakhir. Pertanyaannya, selisih banyak pengunjung pada hari Rabu dan hari Sabtu. Nah, di sini hari Rabu dengan hari Sabtu. Kita lihat di tabel, hari Rabu itu ada 12 orang pengunjung dan hari Sabtu ada 45 orang. Berarti yang ditanyakan kan selisihnya. Berarti kalau selisihnya kita kurangkan saja. Jadi hari Sabtu ada 45 orang. Ya, dikurangi yang hari Rabu karena sedikit ada 12 orang. Jadi kita kurangi saja ya. 45 dikurangi dengan 12. Ini hasilnya adalah 33. Oke, baik. Jadi jawabannya adalah C. Nah, demikian adik-adik pembahasan 5 soal. Semoga bermanfaat ya.